Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang diagram keputusan pohon yang beranggotakan Anissa Arvina, Fahriyah, dan saya sendiri. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram keputusan. Diagram keputusan merupakan diagram yang menggambarkan secara sistematik dan komprehensif rangkaian kronologi tentang keadaan apa yang mungkin terjadi untuk tiap alternatif keputusan. Decision note, simpul keputusan, di mana kita punya kendali dalam bertindak. Dan event fork, simpul kejadian tidak pasti, di mana kita punya kendali di luar kemampuan. Penuntun dan aturan pembuatan diagram keputusan. Yang pertama, tentukan alternatif keputusan awal atau alternatif tindakan. Yang kedua, tentukan tanggal evaluasi. Yang ketiga, tentukan kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif awal. Keempat, tentukan keputusan atau alternatif lanjutan. Yang kelima, tentukan kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif lanjutan. Yang keenam, kumpulkan alternatif dan kejadian pada tiap simpul harus bersifat mutually eksklusif. Yang ketujuh, kumpulkan alternatif dan kejadian pada tiap simpul harus bersifat collectively exhaustive. Yang kedelapan, gambarkan kejadian-kejadian dan keputusan-keputusan secara kronologis. Yang kesembilan, dua atau lebih simpul kejadian yang tidak dipisahkan oleh simpul keputusan dapat ditukar urutannya atau digabung dalam suatu titik. Tahapan penggambaran diagram keputusan. Yang pertama, kita kumpulkan alternatif awal. Yang kedua, kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif awal. Yang ketiga, alternatif lanjutan. Dan yang keempat, ada kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif lanjutan. Untuk contoh kasus pertama, yaitu perusahaan minyak sedang membuka lowongan yang paling upgrade adalah kebutuhan karyawan dari jurusan pertanian, yang ada salah satu di Universitas Malang. Perusahaan minyak harus bersaing dengan perusahaan benefit lainnya dalam mendapatkan karyawan dari lulusan kampus tersebut. Ada beberapa alternatif yang dipikirkan tim HRD dalam merekrut karyawan dari jurusan pertanian kampus tersebut untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Pertama-tama, kita harus menentukan jurusan apa yang akan direkrutmen pada perusahaan ini. Kita harus memfokuskan rekrutmen tersebut. Dan pertama, kita proses perekrutan karyawan. Kemudian kita dibagi menjadi dua, di mana salah satunya adalah mengikuti job fair atau aturan. Kemudian yang tidak mengatur job fair itu kita bagi menjadi dua, yaitu dengan biaya murah dan jumlah pelamar yang sedikit, yaitu perbandingannya adalah 0,5 dan 0. Sedangkan yang mengikuti job fair itu kita bagi menjadi dua, biaya yang mahal yaitu sejumlah 8.750.000 dan jumlah pelamar yang lebih banyak. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan ini dapat kita lihat dari jumlah biaya yang kita perlukan. Jadi diagram yang kita gunakan adalah sebagai berikut gambar yang sudah tertera di bawah ini. Untuk contoh soal kasus ini, yaitu pada setiap pemilihan vendor kontraktor, perusahaan tempat saya bekerja memiliki dua pilihan keputusan yang salah satunya harus dipilih dan dilakukan. Keputusan pertama memilih vendor dengan melakukan pelelangan terbuka, dan keputusan kedua memilih vendor dengan melakukan pelelangan terbatas. Pelelangan terbuka menempuh waktu proses pelanggan 90 hari dan perusahaan-perusahaan yang mengikuti pelelangan tersebut belum pernah mendaftar sebelumnya.
Sementara untuk pelelangan terbatas, menempuh waktu proses pelelangan selama 75 hari dan perusahaan-perusahaan yang mengikuti pelelangan tersebut pernah mengikuti dan mendaftar sebelumnya. Untuk jawabannya sendiri yaitu pemilihan vendor kontraktor terbagi menjadi dua, pelelangan terbuka dan pelelangan terbatas. Lalu pelelangan terbuka memiliki waktu proses pelelangan selama 90 hari dan vendornya dari perusahaan yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Sedangkan pelelangan terbatas untuk waktu memakan waktu selama 75 hari dan vendornya yaitu perusahaan yang sudah pernah terdaftar sebelumnya. Contoh kasus yang terakhir, asumsikan Anda mempunyai sejumlah dana diinvestasikan pada dua alternatif proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan adalah 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Buatlah pohon keputusan untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan. Di samping contoh kasus ini terdapat pohon keputusan, yaitu sukses senilai 20% mendapatkan nilai keuntungan 50 juta itu untuk proyek A dan peluang gagalnya adalah 80%. Sedangkan proyek B, peluang suksesnya itu 45% mendapatkan keuntungan 10 juta. Kemudian peluang gagalnya itu adalah 55%. Sekian presentasi dari saya.